Saya sampaikan sekali lagi, ini kita bukan seorang pelaku tindak pidana teroris, bukan pelaku narkotika, bukan juga pelaku tindak pidana pembunuhan. Dia hanya memposting dan ditafsirkan bahwa postingan ini, ingat, ditafsirkan bahwa postingan ini adalah postingan yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Seperti itu aja. Bang, apa yang membuat Niki histeris sih Bang pada saat ditahan Bang? Aku baru gabung gitu. Semalam kan kemarin malam seperti histeris sedang dikejar. Bukan histeris Pak, jadi mungkin Anda bisa bedakan. Suara Niki itu adalah suara protes. Bahwa kenapa Anda memperlakukan saya seperti ini, siapa manusia yang melaporkan saya sehingga Anda semua seperti ini. Itu pertanyaannya, dan itu disampaikan. Itu suatu hal yang wajar. Sebetulnya pertanyaan ini lebih cocok Anda tanyakan kepada orang yang ada di sana. Kenapa sampai Nikita seperti itu? Apa yang terjadi? Kenapa Nikita yang dari awal tidak ditahan tiba-tiba ditahan? Kenapa Nikita yang kena kasus pasal 27 ayat 3 yang pasalnya 4 tahun harus ditahan? Dengan mencoba mengangkat anak dari persoalan ini. Ibu persoalan ini 27 ayat 3. Jadi seperti itu. Niki sudah menduga akan ditahan ya Bang sebelumnya Bang? Waduh, saya kalau disuruh menduga-duga saya nggak bisa. Tanya yang pasti-pasti aja. Sekarang itu kejadian yang lapor. Yang terkini, Niki sekarang sudah menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya tadi bertemu dan sudah saya sampaikan kepada Niki bahwa ada beberapa hal, sudah saya sampaikan permohonan karena saya sebagai penjamin. Itulah perkembangan yang terkini. Perkembangan hari ini saya ketemu dengan Kasipidum, menyampaikan permohonan penangguhan penahanan yang itu merupakan hak daripada Nikita Mirzani. Abang, kenapa Abang sebagai lawyer menjaminkan dirinya pada saat Niki masih punya hak atau Andi yang bisa menjaminkan diri? Persoalan saya menjamin itu adalah yang terbaik. Di saat memerlukan sesuatu yang harus saya tanda tanganin, saya tidak perlu harus mencari siapa lagi. Ada beberapa orang yang ada di Serang, bahkan itu semuanya memberikan jaminan, menjamin Niki. Termasuk Kak Fitri ya Bang? Termasuk Kak Fitri, tapi nanti Kak Fitri, karena Kak Fitri pada saat ini ada di Korea. Yang jelas saya yang menjamin dan satu orang lagi saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan itu adalah bukti bahwa Nikita adalah bukan kriminal, bukan orang yang akan goib, hilang. Tidak, manusianya ada jelas. Kalau nyarinya jelas di tempat dia syuting, nggak usah jauh-jauh mencari. Proses penjaminan itu akhirnya Nanti kita lihat besok dan besok lusa kita lihat seperti apa. Yang jelas Niki tidak nanya bang saya dikenakan pasal apa, dia hanya berpikir tentang orang lain. Yakni anak yatim piatu ada 1.500 orang yang lagi yang biasa disantuni sama Niki atau diberikan sesuatu, dan juga terkait dengan adanya orang-orang jompo. Dia nggak bicara yang lain-lain, karena bagi dia ini bukan kasus yang membuat dia harus bingung. Ini tafsir kok. Ada postingan dia memposting sesuatu ditafsirkan itu sebagai perbuatan pidana. Ya itu silakan sah untuk yang menafsirkan. Saya juga bisa menafsirkan. Baik. Apalagi kita juga minta perlindungan ke Kapolri Bang? Siapa? Nggak ada, udah selesai Pak. Urusannya bukan di kepolisian. Niki meminta perlindungan di Kapolri bukan terkait dengan dirinya, tapi terkait dengan seseorang yang mencari keadilan di Polres Metro Jakarta Selatan yang sampai detik ini perkaranya tidak tahu ada di mana dan berproses seperti apa, berputar-putar tidak jelas. Hampir 2 tahun kasus itu kasus yang gampang, di mana seseorang dirampas kemerdekaannya, tidak boleh pulang lebih dari 1 hari, itu namanya perampasan kemerdekaan. Pasal 333 bukan pasal penganiayaan, tidak perlu dibuktikan, tidak perlu dicari bagaimana terjadi pemukulan, karena yang harus dibuktikan dan sudah terbukti seseorang tidak boleh pulang. Yang biasanya tiap hari pulang tidak boleh pulang, itu namanya merampas kemerdekaan seseorang.